Pak JK itu idola saya. Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik. Jadi beliau itu adalah teladan untuk kita semua, dan ya saya sangat berterima kasih sekali untuk masukan-masukan dan juga evaluasi dari Pak JK. Pak JK itu idola saya. Jalan yang baik, yang benar, yang diridhoi Allah, ya. Jangan seperti 01, 03 dan yang berselimut itu, kayak si JK itu. Naudzubillahi min dzalik, ya. Luar biasa. Hah? Inilah orang yang selalu mengaku-ngaku paling beragama. Orang yang selalu ngaku-ngaku paling beragama. 01 ternistakan yang didukung JK. Roy Suryo bilang kan, salah satu pimpinannya, dan mensupport Roy Suryo JK. Nggak tahu adat ya, paling beragama dari 1967 saya belum lahir udah jahat, udah bikin keributan, merusak fasilitas agama. Pasti 98 juga ikut nih satu nih, dan sekarang bikin kacau lagi. Wow, bilangin termul, hei. Termuliakan ya, luar biasa loh JK. Segitunya marahmu, mukamu kelihatan, amarahmu kelihatan, panikmu kelihatan. Wow, setan ya, seperti Roy Suryo, Roy Panji. Apa salah Jokowi? Jokowi jadi presiden yang milih rakyat. Mau dibantu setan iblis, raja jin, raja iblis, semua raja-raja iblis, semua raja-raja Nusantara mendukung, tapi tidak dipilih rakyat. Jokowi tidak bisa, apalagi cuman kamu JK, kamu itu dipilih sama Pak Jokowi karena kamu itu mafia. Kalau Pak Jokowi itu paham kamu itu mafia dan kamu itu berisik, makanya ditaruh di kursi wapres untuk menghuni Pak Wapres. Di kursi Wapres kamu itu dijadikan patung Wapres, paham? Makanya kamu tinggal bisa berkutik, karena kalau enggak berisik. Pak Jokowi bisa milih siapa aja, tapi tanpa rakyat memilih, Jokowi tidak jadi presiden. Bukan kamu JK, sadar diri loh ya, munafik. Mafia koruptor pasti munafik. Tinggal menunjukkan ijazah Jokowi lah. Yang mempermasalahkan siapa JK? Kok jadi pada udah aku bilang 01, 03 dan yang berselimut, kalian itu bodoh-bodoh. Tokoh-tokohnya katanya orang pinter tapi bodoh, mempermasalahkan ijazah Jokowi, merasa paling beragama tapi bikin fitnah, bahkan menggerakkan orang-orang yang gak bersalah untuk demo, untuk menghina, menghujat orang. Luar biasa. Kalian itu dosa berlipat-lipat, dosa menggunung, tapi masih mencari kesalahan Jokowi, yang Jokowi itu diam saja. Jokowi bekerja dengan baik. Indonesia ini kalau sampai dipegang kayak orang itu hancur lagi ya. Luar biasa ya. Jadi JK, saya kasih tahu ya, yang memilih, yang menjadikan presiden Jokowi itu rakyat. Walaupun diusung PDIP, diusung Gerindra, diusung semua partai, rakyat tidak memilih, tidak bisa. Tapi sebaliknya, walaupun tidak diusung partai, rakyat memilih Jokowi bisa jadi tanpa partai. Nah itu, makanya wali kota Solo Jokowi menang. Nah, dan pastinya gubernur itu, dari wali kota, gubernur itu pengalaman rakyat melihat, makanya dipilih sama rakyat. Terus ngapain lo menyalonkan mau jadi apa itu wakilnya si siapa tuh, SBY? Wow.
sudah jadi pada gila bener-bener ya, sakit jiwa bener ya, sakit jiwa emang. 0103 ini yang katanya mahasiswa, katanya kuliahan, katanya pakar, katanya ahli, rupanya pada sakit jiwa demi uang haram, demi jabatan, demi kekuasaan. Kebanyakan mafia koruptor, kebanyakan uang haram ya. Luar biasa. Dari 1167 saya belum lahir, JK ini udah jahat. Sampai sekarang jahat seperti Amin Rais. Kasih tahu sama termul-termul itu, Jokowi jadi presiden karena saya. Iya bener, Jokowi jadi presiden karena saya nih yang jadiin Pak Jokowi presiden. Rakyat yang memilih 2 kali, bos milih Pak Jokowi nih, jadi terus 2 kali. Kalau beliau nyalonin yang ketiga kali, yakin juga 1000% ya menang lagi. Jangan ngaku-ngaku Pak, jangan ngaku-ngaku, situ cuman pernah jadi wakilnya Pak Jokowi. Nyalonin sendiri juga kalah kan, jadi nomor 3 sama kayak Wan Abud. Sampean ngusung Wan Abud kemarin juga kalah kan, nggak menang. Jangan ngaku-ngaku ya, jangan ngaku-ngaku hasil kerjanya termul ya. Yang jadiin Pak Jokowi ini termul-termul yang milih kemarin tuh situ. Kalau lupa ya, kalau mau lupa diingetin lagi. Kemarin pas jadi wapres ya, nggak ada tuh suaranya, diem aja, nggak ada apa-apa, diem. Kok sekarang begitu? Kenapa? Saya di sini sangat tertarik dengan respon Mas Gibran ya, ketika ditanya wartawan tanggapannya tentang statement Pak Yusuf Kalla. Mas Gibran ini benar-benar bijaksana bagi saya. Dia mengatakan Pak JK idola saya, teladan kita semua, senior saya, dan memang sudah berpengalaman menangani daerah konflik. Malah diapresiasi. Nah ini yang saya suka. Kenapa saya minta ya harapan lah ya, bukan saya minta. Sebenarnya saya lebih berharap Mas Gibran ini maju aja lah jadi capres. Karena apa? Kematangannya, sifat akomodatifnya, sifat mau dikoreksinya, sifat mau diberi masukannya. Bagi saya ini yang dibutuhkan Indonesia saat ini ya. Orang pinter banyak ya. Tapi kalau nutup telinga pada kritik buat apa ya? Jangan jauh-jauh. Maaf kata ya, Pak Prabowo sejauh ini selalu mengkritik balik orang yang mengkritik kinerja pemerintahan. Buat saya ini tidak bijak. Harusnya Pak Prabowo pun bahkan belajar dari cara Mas Gibran menerima masukan. Karena apa? Proyek sebesar MBG wajar banyak ketidaksempurnaan. Makanya harus terima evaluasi ya. Kopdes juga ya. Yang namanya mega proyek pasti banyak kesalahan di sana sini, butuh evaluasi, butuh masukan. Jadi kalau tidak akomodatif terhadap masukan, uang harian di MBG itu bisa habis. Ya jadi bagi saya maaf kata, saya lebih salut kepada Mas Gibran, kedewasaannya ya, apalagi terhadap Pak Yusuf Kalla yang sangat reaktif. Ya, baru disenggol masalah mendanai Roy Suryo CS, udah kepanasan ya, baru dipotong videonya begitu udah kepanasan. Bukan menyepelekan, tapi harusnya bisa lebih teduh, lebih dingin, lebih adem ya. Pak Jokowi wah lebih dari itu fitnahannya. PKI pernah dipitnah, orang tuanya pernah, terakhir ijazahnya sampai merembet ke silsilah keluarganya juga terus dirongrong. Tapi sabar, tenang, bahkan yang paling menakjubkan memaafkan. Rismon sudah, Egy Sujana sudah. Coba orangnya dendaman. Itu sampai ke penjara kali dikejar sama Pak Jokowi, tapi enggak loh, diberi maaf ya. Tinggal 2 nih, Roy Suryo sama Dr. Tipa ya. Pak Jokowi mengampuni, memaafkan. Apa kurang luar biasa itu? Tidak dendam. Padahal dia sekarang bukan presiden. Dulu dia menahan diri karena dia masih presiden, tidak mungkin dia memenjarakan rakyat. Sekarang dia udah pernah tugas jadi rakyat biasa, boleh dong, tapi dia nggak pilih jalan itu. Ya dia sudah bersabar ya, tapi karena ini sudah melewati batas, perlu status jelas daripada ijazah itu, mungkin lewat jalur hukum, biar semua percaya gitu. Dan ini benar-benar menurun ke Gibran ya. Gibran ini punya karakter Pak Jokowi ya, dalam arti kebesaran hatinya menerima kritik, berpikiran terbuka, dekat dengan rakyat ya. Spiritnya ini spirit kerakyatan ya, tidak reaktif, tidak emosian. Saya pikir ini butuh ya, Indonesia itu butuh pemimpin yang seperti ini ya, yang tenang, yang orientasinya selalu
perbaikan demi perbaikan, menerima masukan. Padahal di sini Pak JK itu mengkritiknya aneh-aneh loh, mengkritik Termul, klaim-klaim Pak Jokowi jadi presiden karena dia, tapi Mas Gibran lihat nih, hanya menerima dengan sisi positif ya, menerima dengan argumen-argumen positif. Jadi bagi saya salut sekali lagi pada Mas Gibran, menunjukkan kelasnya. Memang inilah yang harus dilakukan. Kalau semuanya diladeni, wah ini jadi debat kusir ya. Ini yang dibilang kalau kata Pak Jokowi tidak produktif. Nah ini kita harus tiru nih orang-orang produktif macam Pak Jokowi dan Mas Gibran ini, hanya fokus pada hal-hal produktif ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.